Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Ekalaya dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2230511082 kelas TI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek UAS topologi jaringan sekolah, yaitu masuk ke latar belakang proyek yang mana SMA Negeri 1 Muhammadiyah memiliki 3 gedung utama, yaitu Gedung A, Gedung B, dan Gedung C. Masing-masing terdiri dari 3 lantai dengan 10 ruang kelas per lantai. Jaringan sekolah saat ini mengalami berbagai masalah seperti koneksi internet yang tidak stabil, akses lambat ke server file dan printer, serta gangguan jaringan saat jam istirahat dan pulang sekolah. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun jaringan baru yang lebih stabil dan andal. Masuk ke tujuan proyek, yaitu yang pertama, membuat jaringan yang stabil dan andal di seluruh area sekolah. Lalu memastikan koneksi internet yang stabil dan cepat di semua ruang kelas. Dan ketiga, yaitu memperbaiki akses ke server file dan printer. Keempat, meningkatkan keamanan jaringan. Masuk ke perancangan dan desain jaringan. Topologi yang saya pilih yaitu menggunakan topologi star untuk jaringan lokal di setiap gedung. Setiap gedung memiliki satu switch utama yang terhubung ke router. Pusat switch ini menghubungkan semua perangkat di lantai masing-masing, yaitu PC, printer, dan server, di mana switch menghubungkan semua perangkat seperti PC, printer, dan server di lantai yang sama, dan setiap switch dihubungkan ke router pusat yang mengelola lalu lintas jaringan antar gedung. Lalu, implementasi koneksi fisik. Router terhubung ke switch utama di setiap gedung dan switch berfungsi untuk menghubungkan server, PC, dan perangkat lain di setiap lantai. Sedangkan server dan PC terhubung ke switch menggunakan kabel straight. Lalu masuk ke jenis dan jumlah komponen perangkat jaringan yang digunakan. Yang pertama, ada router sebanyak 1 unit. Dengan nama router yang saya pakai adalah router 1941. Lalu ada switch sebanyak 3 unit. Dengan nama switch yang digunakan adalah untuk ketiga gedung, yaitu switch 2960. Lalu ada server sebanyak 1 unit. Lalu ada PC sebanyak 30 unit. Ada 10 unit di setiap gedungnya, dan berarti ada total 30 PC di dalam 3 gedung. Yang kelima, yaitu ada kabel yang saya gunakan adalah copper straight kabel dan copper cross kabel. Yang keenam, LAN yang saya gunakan ada 3 unit di setiap gedungnya. Lalu masuk ke konfigurasi router pusat ke switch pusat sebagai berikut. Lakukan hal yang sama tetapi menggunakan IP yang nilai ujungnya berbeda sampai router terakhir, lalu konfigurasi dari router menuju ke switch berhasil. Lalu kemudian konfigurasi pusat ke switch lantai untuk ketiga gedung seperti berikut. Kemudian membuat konfigurasi PC agar dapat tersambung ke switch lantai di setiap gedungnya. Yang pertama, membuat PC yang ada di dalam gedung A, yaitu seperti ini tampilannya. Dan ini ada detail IP configuration di dalam PC 1. Lakukan hal yang sama seperti ini, tapi menggunakan IP yang nilai ujungnya berbeda sampai ke PC terakhir yang ada di gedung A. Dengan itu, maka konfigurasi dari PC di gedung A menuju ke switch lantai berhasil. Lalu, konfigurasi PC untuk gedung B. Tampilannya adalah sebagai berikut. Dan
tampilan IP configuration di dalam PC10 seperti ini. Untuk IPv2 address-nya 192.168.1.21 dan subnet mask-nya ada 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya ada 192.168.1.1. Lalu membuat hal yang sama tetapi menggunakan IP yang nilai ujungnya berbeda dengan IP PC pada gedung A sampai ke PC terakhir yang ada di gedung B. Maka dengan itu konfigurasi dari PC di gedung B menuju ke switch lantai berhasil. Lanjut, untuk membuat konfigurasi PC yang ada di gedung C ke switch lantai gedung C. Tampilannya seperti ini. Dan tampilan IP configuration yang ada di PC20 seperti ini. Untuk IPv4 address-nya yaitu ada 192.168.1.31 dan subnet mask-nya ada 255.255.255.255 dan default gateway-nya ada 192.168.1.1. Untuk DNS servernya di sini ada yaitu 0.0.0.0. Lakukan hal yang sama seperti ini tetapi menggunakan IP yang nilai ujungnya berbeda dengan IP PC pada gedung A dan gedung B, yang mana misalnya tadi untuk di gedung B nilai ujung di IP address-nya itu ada 21 dan di gedung A ada 11, maka di gedung C ini kita bisa membuat IP address-nya ujungnya itu menjadi 31. Lalu masuk ke konfigurasi switch pusat ke server. Masuk configuration server. Nah, untuk setelah masuk ke server, masuk ke desktop lalu pilih IP configuration. Lalu isi IPv4 address-nya seperti berikut. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan subnet mask-nya yaitu ada 255.255.0. Dan default gateway-nya itu ada 192.168.1.1 dan untuk DNS servernya itu ada 0.0.0. Setelah IP address diatur, langkah berikutnya adalah mengaktifkan layanan yang dibutuhkan, yaitu membuat konfigurasi layanan server. Mengaktifkan layanan yang dibutuhkan yaitu dengan masuk ke service, lalu masuk ke FTP, lalu on-kan fitur FTP yang berikut ini. Lalu untuk konfigurasi layanan server berikutnya yaitu ada HTTP atau HTTPS. Klik tombol on dan di HTTP dan untuk HTTPS itu di on-kan juga. Agar layanan akses ini bisa diakses oleh konsumen.
Lalu masuk ke DHCP, yaitu dengan memasukkan IP konfigurasi yang akan didistribusikan. Dan di sini saya akan memasukkan dan IP yang ingin saya distribusikan, yaitu ada 192.168.1.0 dan subnet masknya itu ada 255.255.255.0. Lalu untuk tahap berikutnya, yaitu untuk simulasi tes jaringan. Di sini yang pertama saya akan mencoba untuk simulasi tes jaringan di PC dalam satu gedung, antar gedung. Untuk ini saya akan mencobanya menghubungkan PC 1 ke PC 8. Maka tes jaringan dari PC 1 ke PC 8 berhasil. Lalu berikutnya saya akan mensimulasi tes jaringan antar gedung dari gedung A ke gedung B, dan saya akan mencobanya itu dari PC 2 ke PC 14. Nah, setelah saya menghubungkan dari PC 2 ke PC 14 dan hasilnya berhasil, lalu saya akan mengetes jaringan dari gedung A ke gedung C. Saya akan menghubungkannya dari PC ke-6 ke PC 23. Nah, di sini statusnya berhasil. Lalu saya akan mengetes simulasi jaringan dari PC user pengguna ke dalam server, yaitu ini ada PC di dalam gedung A ke dalam server, yang mana statusnya di sini berhasil. Lalu saya akan mencobanya di gedung PC yang ada di gedung lainnya. Nah, saya akan mencobanya untuk di PC 12 dan saya sambungkan ke server. Nah, di sini statusnya PC 12 ke server, statusnya berhasil. Lalu saya akan mencoba simulasikan jaringan dari PC yang ada di gedung C ke server, yaitu saya akan menghubungkan dari PC nomor 26 ke server. Nah, di sini statusnya berhasil. Dan setelah saya mensimulasikan tes jaringan beberapa tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, konektivitas antar perangkat. Pengujian dengan menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa PC di setiap gedung dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi VLAN pada switch dan pengaturan IP address pada PC di setiap gedung sudah benar dan sesuai. Lalu pengujian konektivitas antar gedung juga berhasil dengan baik, di mana PC di gedung A dapat berkomunikasi dengan PC di gedung B dan gedung C. Ini menandakan bahwa routing antar VLAN melalui router sudah diatur dengan benar, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Yang kedua, ada akses ke server.
Server dengan IP address statis dapat diakses dari seluruh PC di jaringan. Pengujian ping dari setiap gedung ke server menunjukkan bahwa server dapat diakses tanpa adanya paket loss, menandakan bahwa pengaturan IP address, gateway, dan layanan server sudah tepat. Lalu, layanan seperti HTTP atau HTTPS dan FTP yang diaktifkan pada server dapat diakses dari berbagai perangkat di jaringan. Ini mengonfirmasi bahwa server berfungsi dengan baik dalam menyediakan layanan yang diperlukan oleh perangkat jaringan sekolah. Ketiga, ada isolasi VLAN. Pengujian ini menunjukkan bahwa VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi kecuali melalui router yang telah dikonfigurasikan untuk mengizinkan routing antar VLAN. Ini menunjukkan bahwa segmentasi jaringan melalui jaringan VLAN sudah berfungsi dengan baik, meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Lalu keempat, yaitu ada stabilitas dan keandalan jaringan. Jaringan menunjukkan stabilitas yang baik selama pengujian dengan tidak ada laporan timeout atau packet loss yang signifikan kecuali pada kasus isolasi VLAN yang berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk kesimpulan akhir dari proyek ini yaitu dapat saya simpulkan bahwa pengujian jaringan ini yang dirancang untuk SMA Negeri 1 Muhammadiyah menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan yang meliputi VLAN, routing antar VLAN, serta layanan server sudah berjalan dengan baik. Jaringan dapat memberikan konektivitas yang stabil dan andal antar gedung serta akses yang aman dan tepat ke server sekolah. Dengan demikian, jaringan yang dirancang telah memenuhi kebutuhan operasional dan dapat mendukung aktivitas sekolah secara efektif. Mungkin cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.